Puji nama Tuhan. Kembali di pagi yang indah ini, kami rindu memberikan yang terbaik lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Saya Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan melawat setiap kami, menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami. Di minggu pertama di bulan Desember ini, kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mau tunduk kepala dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu memberikan yang terbaik di pagi hari ini. Kami rindu memuji, kami rindu menyembah-Mu ya Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan, jemaat Tuhan ada di tempat ini, menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kalau ada roh-roh yang ingin mengganggu ibadah kami di tempat ini, kami perintahkan di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Biar roh-Mu saja ada di tempat ini untuk melawat setiap kami, menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami, kami naikkan, kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Mari kita mau angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus.
dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, 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 how great thou. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kita mau memuji Dia. Kita mau menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kita di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, lawat kami Bapa. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir di hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Engkau Allah yang disembah, Engkau Allah yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah pelihara kami hingga di akhir tahun ini Bapa. Kami tetap percaya Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang. Sebab kami bersandar dan berharap hanya kepada Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Masalah kami boleh besar, tapi Tuhan Yesus yang besar di dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, amin Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih lalu Tuhan Yesus, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu ya Bapa. Ku besar setia, amin Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Bapa. Haleluya. Hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa, amin Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggi. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Bapa, melebihi segala yang ada di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, arahkan setiap kami di pagi hari ini untuk menyembah
kebenaran selamanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin setiap kami di pagi hari ini datang dengan setiap persoalan masalah. Kami tetap percaya, kami pulang dari tempat ini, setiap persoalan masalah kami sudah dilepaskan oleh Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Yesus. Kami pulang dari tempat ini, kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini datang dengan hati yang susah. Kami percaya, kami pulang dari tempat ini, sukacitamu, damaimu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih rindu memuji Engkau lebih lagi Bapa. Kami masih rindu meninggikan namamu ya Yesus. Sebab hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang Bapa yang kami sanjung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang masih ingin memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan sama-sama. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Ada amin? Mari kita mau katakan di hadapan Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk setiap kami di pagi hari. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Yesus, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita katakan lebih lagi, Dia lahir untuk kami, lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Mari kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Yang bawa persembahan saya persilakan. Untuk kami Dia mati. Yang persembahan saya persilakan. Bagi kami
kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya minta Bapak Ibu untuk kembali. Terima kasih atas persembahannya. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian. Kau Tuhanku, penebus setiap kami di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia, hari bahagia telah datanglah. Kau lahir di dunia. Kau Kau penebus dosa semuanya, semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Kau rela disalibkan demi seluruh manusia. Mari kita katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita katakan sekali lagi di hadapan Kau Tuhanku. Kau Engkau rela disalibkan
Kau penebus dosa, semuanya bergembira dengar kabar bahagia, dengar kabar bahagia. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah melawati kami dan yang mengasihi kami. Kami saat ini boleh datang masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, supaya kami bisa menerima akan kasih karunia-Mu dalam persekutuan-Mu, agar kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diterangi akan segala jalan-jalan kehidupan kami, dan kami boleh melihat terang-Mu, kebenaran-Mu di dalam setiap langkah hidup kami ini. Terima kasih dan sangat memberkati kami. Demikian juga firman-Mu hari ini yang kami damba-dambakan untuk menambah pengetahuan dan bijak kami, agar terang Tuhan semakin hari semakin nyata bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami yang sudah datang dan membuka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati hari ini. Ya, kita kembali boleh bersama-sama dalam ibadah persekutuan ini. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan Natal tahun 2020 ini. Ya, yang sebentar lagi kita bisa masuki tahun yang baru. Ya, ya baiklah, kita sama-sama belajar lagi tentang pengertian-pengertian firman yang hari ini bisa kita pelajari bersama-sama. Ya, kita melihat adanya satu karunia versus pencobaan, ya, karunia cobaan. Ya. Sebab manusia tidak henti-hentinya tentang pencobaan, ya, dari hidupnya keseharian, ya. Namun kasih karunia juga tidak berhenti, terus mengiringi hidup kita ini. Ya. Tanpa kasih karunia, ya apa artinya hidup di bumi ini? Ya, ya memang ini sangat memberkati saya sebenarnya, karena kita mengingat ya, hari-hari pencobaan itu yang berlangsung di dalam hidup kami, hidup saya percaya juga kepada semua orang, ya, karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah dicobai, bahkan terus menerus, ya. Itulah yang terjadi dalam hidupnya manusia. Baik, mari kita sama-sama membaca di dalam satu bacaan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10 ya bacaan kita.
Kalau bisa, mari kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ini kesaksian Paulus, ya, Rasul Yesus Kristus, ya, yang menyatakan dirinya bahwa di dalam dagingku ada duri. Ya, yang dimaksud duri ini apa? Ya mungkin sesuatu yang mengganggu hidupnya gitu ya. Bisa sakit penyakit ya, atau ya yang ada di dalam tubuhnya itu, dalam dagingnya itu bisa sakit penyakit, atau ya bisa juga sakit hati ya, bisa juga apa ya, jiwanya tertekan gitu ya. Itu bisa seperti itu. Tapi yang maksud Paulus di sini adalah dia mengatakan bahwa duri di dalam dagingnya, dan itu satu yang mengganggu hidupnya. Ya. Dia sangat terganggu, apalagi dia melakukan pelayanan penyampaian Injil. Itu, maka dia ganggu kesana kemari, ya. Dalam perjalanan jauh, dalam perjalanan dekat, berkata kepada seseorang sangat menyakitkan, ya, sangat mengganggu. Ya. Karena gangguan dan yang menyakitkan itu, maka dia menyeru kepada Tuhan supaya ini loh gangguan Tuhan, ini loh duriku ini cabutan, gitu ya. Lepaskan aku atau sembuhkan aku dari gangguan ini, gitu. Sampai dia berseru 3 kali, artinya berdoa minta pertolongan Tuhan sampai 3 kali dia mengatakan itu. Jadi kalau orang sudah menyatakan seperti Paulus ini sudah 3 kali, berarti itu duri yang di dalam dagingnya itu adalah sangat mengganggu, ya. Nggak enak. Kalau kita hidup secara normal, tidak ngeluh, tidak sakit perut, ya, tidak cekot-cekot gitu, itu enak. Tapi kalau salah satu itu muncul di dalam diri kita, paling nggak enak. Makan juga nggak bisa, lahap, gitu. Ya. Apalagi kerja, ya, maunya nggak enak, maunya nggak enak. Nah inilah yang mengganggu. Itu namanya Paulus mengatakan duri, gitu, duri. Ya, gangguan-gangguan yang di dalam tubuhnya itu. Dia berseru supaya dilepaskan, ya, supaya dipulihkan, disembuhkan, gitu, dibebaskan dari gangguan ini. Ya. Dan dia berpikir supaya lebih efektif lagi. Aku bekerja, aku melayani, aku menginjil, aku mengajar dan lain sebagainya. Ya. Itu permohonan, permintaan kepada Tuhan. Tapi jawab Tuhan mengatakan tadi di dalam ayat yang ke-9, cukuplah kasih karuniaku ke
atau bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Ya. Yang dikatakan daging, Tuhan mengatakan kelemahan. Ya ini memang satu nggak jelas bagi kita apa yang dimaksud ini. Ya, ini. Tapi hal itu baiklah kita katakan bahwa itulah ya yang bisa mengganggu gerak-gerik kita sehari-hari di dalam hidup ini. Itu aja. Ya. Apakah itu pencobaan? Apakah itu ujian? Apakah itu ya buah-buah malapetaka dan lain sebagainya? Ya. Itulah yang terjadi. Dari kita sekarang kita simpulkan saja itulah satu pencobaan, hal yang tidak enak dalam tubuh kita. Ya. Ada satu hal, mungkin sakit penyakit, mungkin itu juga kelemahan-kelemahan di dalam hidup ini. Ya, jadi Tuhan tidak akan melepaskan itu, karena Tuhan tahu atau Tuhan ya lebih mengerti daripada penderitanya, yaitu Bapak Paulus ini. Ya. Maka itu cukup kasih karuniaku bagimu. Ya. Ya. Atau kalau itu kumat, ya supaya nyata kuasaku menjadi sempurna di dalam dirimu itu. Nah, ini jawaban yang sangat mengejutkan. Ya. Seandainya kita sendiri sakit perut begitu melilit gitu, lalu kita berdoa, sudahlah, ya, ya, terima saja kelemahan itu supaya kuasaku, kekuatanku terjadi bagimu, dan itu sangat membuat kamu ya lebih baik gitu, lebih nyata kuasaku di dalammu itu. Wah, lalu gimana kita? Berarti selamanya kita tidak akan terlepas atau tersembuhkan karena duri yang di dalam daging itu. Nah, Tuhan menyediakan sesuatu yang harus dimengerti. Maka itu setelah dia mengerti, dia mudah, oh gitu ya, nah, gitu ya. Artinya ya supaya aku tidak meninggikan diri. Ya, gitu. Di situ kunci utama supaya terjaga hidupnya, jangan sampai dia sombong, meninggikan diri. Itulah Tuhan dengan alasannya tidak mau membuat sembuh atau pemulihan. Maka itu dia menerima dengan rela. Kalau gitu aku rela, bahkan aku senang dan aku ya hidup seperti ini lebih baik karena nyata kuasa Tuhan. Kekuatan Tuhan nyata. Artinya apa? Artinya Paulus dimampukan untuk bisa bertahan dalam kehidupan seperti ini, lalu tidak merasa terganggu lagi. Ya. Ini memang sulit ya. Kalau kita nalar seterusnya kita sulit untuk bisa menerima ini. Siapa sih yang bisa tahan ini? Tapi ada orang yang bisa, asal apa itu? Cara pandangnya, bagaimana kita memandangnya. Adanya duri yang di dalam daging itu, bagaimana cara kita memandangnya atau memakai nalar kita ini. Sebab ini sangat mengganggu. Secara manusia sangat mengganggu, nggak enak. Tapi kalau dinalar dari kata-kata, dari firman Tuhan, dari kasih karunia Tuhan, di situ terjadi sesuatu yang sangat kontras. Ya, katanya, aku menjadi sempurna kalau duri itu masih tetap tinggal di dalam kamu. Artinya kalau duri itu tak cabut, nggak bisa merasakan ada kuasa Tuhan yang turun gitu. Ya. Ya. Kalau kita lihat kuasa apa ya? Ini kuasa untuk merobohkan lawan dengan tak.
atau dengan kata-kata kita bisa mengalahkan segala musuh gitu. Atau oleh karena mujizat-mujizat yang terjadi karena kuasanya Tuhan itu, setiap pekerjaan atau pelayanan gitu. Saya tidak melihat seperti itu. Sebab kelemahan itu, ya, duri itu, ya, dikatakan adalah penganiayaan, kesukaran, siksaan, kelemahan di dalam Kristus dan lain sebagainya itu. Ya. Jadi yang seperti itulah aku senang, di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus. Nah, oleh karena Kristus ini yang sulit untuk kita terjemahkan kalau hal itu terjadi di dalam diri kita ini. Sebab kita mengatakan kalau itu terjadi, maka kita hanya melihat dalam pikiran kita satu, ya, wah itu kesalahan saya, dosa saya, kan gitu ya. Ketidakmengertian saya dan lain sebagainya, kecerobohan termasuk hal-hal seperti itu. Hal itu, ya. Tapi oleh Paulus dikatakan memang itu di dalam karena Kristus, adanya kesukaran dan lain sebagainya karena Kristus. Kalau tidak karena Kristus, tidak sulit, tidak sukar, ya, tidak seperti itu. Ya. Nah, itu terjemahan Paulus di dirinya. Seperti contoh Bapak Ibu, contoh diri saya sendiri, saya ini berangkat dari pikiran itu, sejak muda, jadi sebelum menikah ya, sejak muda, saya kena satu penyakit yang dinamakan ambien, ya, penyakitnya, ambien, karena papa saya gitu, sakitnya gitu, mungkin ini penyakit apa, turunan, saya tidak tahu. Ya, pada saat itu saya tidak mau ke dokter cuma saya juga tidak ingin waktu kerja ada kesempatan untuk ke dokter untuk operasi. Saya tidak melakukan itu, dan itu terjadi sampai sekarang ini. Ya. Tapi semakin lama itu bisa mengendalikan semuanya itu. Saya bisa hidup normal seolah-olah saya tidak mempunyai masalah apa-apa, dan tidak pernah saya mengeluhkan kepada siapapun, tidak pernah. Mungkin saja seperti itu, ya, mungkin saja seperti itu gitu. Jadi saya memperlakukan diri saya dengan adanya satu duri, penyakit atau kelemahan itu, saya masih bisa hidup normal, saya bisa makan segala macam makanan, ya. Apalagi kalau BAB ke belakang, saya juga tidak bisa tidak mengeluh sama sekali. Ya biasa, seperti orang tidak berbuat apa-apa, tidak mempunyai masalah apa-apa. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Sebab saya harus menerjemahkan di dalam diri saya sendiri. Ya. Saya tidak berbicara kepada orang lain, enggak. Ya. Karena kedua saudara saya sama seperti itu. Satu malah mengalami operasi, dia nggak tahan operasi. Satunya ke dokter, ya nggak jadi operasi. Mau dioperasi nggak mau, dia takut katanya. Ya. Saya nggak pernah mulai kerja sampai sekarang ke dokter karena mengeluh itu, dan tidak berusaha lagi untuk jamu dan lain sebagainya. Biasa, normal. Nah, inilah Bapak Ibu satu pengalaman saya. Jadi mungkin saya sejajarkan diri saya seperti terjadi pada Bapak Rasul Paulus itu, seperti itu. Nah, jadi kepada Bapak Ibu atau saudara ini mungkin terjadi hal-hal seperti itu dengan jenis yang lain tentunya, ya, dengan jenis. Coba kita
memeriksa kembali, ya, supaya kita apa? Kita tahu, ya, bagaimana kita memperlakukan diri kita ini sehari-hari di hadapan Tuhan. Ya. Paulus mempunyai satu pandangan bahwa, dan Tuhan mengatakan supaya kuasa Tuhan ada nyata di dalam Paulus. Artinya Paulus sadar bahwa ada kuasa yang bisa menopang aku. Kalau aku mengalami kesesakan, kalau aku mengalami aniaya, kalau aku mengalami kesulitan atau kesukaran, ada yang menopang aku. Jadi hal-hal seperti itu ya dianggap seperti halnya manusia pada umumnya. Maka Paulus kalau sudah di penjara, banyak surat-suratnya yang tertulis semua di dalam penjara, dia mengatakan dia sukacita. Aku bisa mendoakan kamu, aku bisa menasihati kamu dan lain sebagainya tentang isi surat Paulus itu. Nah, dia bisa melakukan hal-hal dengan normal, dengan tidak terganggu oleh duri yang tadinya sangat mengganggu, dan itu tidak bisa lepas dan tidak bisa hilang. Belajar pun Paulus masih sanggup, ya, masih bisa, dan dia melakukan secara normal karena menyadari supaya aku tidak sombong, supaya aku tidak tinggi. Sebab itu sombong dan tinggi hati itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya. Tapi Tuhan menyatakan kuasaku. Jadi Paulus harus mengerti dan sadar tentang adanya kuasa Tuhan yang menyertai hidupnya. Ya. Itulah merupakan satu kejadian. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sangat-sangat bisa memandang di dalam setiap persoalan pencobaan yang terjadi di dalam diri kita. Memang kita ingin hidup enak, ya, kita ingin hidup sukses, berhasil dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah mengajar kepada kita untuk bagaimana sukses, bagaimana berhasil, tidak. Tapi satu hal dia mengatakan setia sampai mati. Ibu Teresia dalam dialognya kepada seseorang, waktu dia menolong orang-orang yang jelek-jelek itu, gitu ya. Ibu kalau demikian, ibu tidak pernah sukses, gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak punya apa-apa. Kalau dia punya apa-apa ya untuk merawat orang-orangnya seperti itu. Lalu dia menjawab, Bapak disuruh oleh Tuhan menjadi orang yang sukses, ya. Aku disuruh menjadi orang yang setia, gitu. Luar biasa kata-kata ini, ya. Ya. Maka dia tidak akan bisa keluar dari segala ya masyarakat yang diterimanya, ya, katakanlah masyarakat Jembel, gitu ya. Tidak pernah keluar dari situ, sebab memang itu yang diterimanya. Dia setia kepada seperti itu. Maka itu timbullah rasa kesetiaan Paulus. Kalau gitu aku bangga, senang, dan rela untuk menerima duri dalam daging itu. Lega, sobat. Ya. Lega seperti itu. Ya. Seperti kalau kita memberikan piutang kepada orang lain, ya, ditagih nggak bayar, tidak ditagih menengahi, ya. Nah, tadi janjinya utang harus sudah sekian lama tidak kembali, lalu akhirnya sudahlah, biarkan, ya, biarkan sajalah, saya relakan, ya, untuk tidak memikiri piutang lagi, ya, biar. Nah, barulah merasa lega. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kita bisa memutuskan di dalam diri kita sendiri. Nah,
Yakobus melihat, kalau Yakobus melihat bahwa hal-hal seperti itu adalah untuk memurnikan iman kita, atau Petrus juga kita, untuk memurnikan iman kita. Apa gunanya ada iman tapi kita masih ketergantungan kita kepada lingkungan kita? Ya, seperti halnya seperti gini. Saya hari ini mau puasa 1 minggu, ya. Melarang keluarganya, jangan masak yang enak-enak loh, ya. Supaya aku nggak kepingin gitu ya. Ya. Kalau siang ya makan-makanlah gitu ya. Saya sedang puasa, tapi jangan terlihat saya kalau makan apa-apa. Saudara, ini namanya apa? Apakah itu kita menunjukkan bahwa puasa saya landasi dengan iman? Kalau kita hanya membatasi diri kita waktu puasa ini supaya orang lain bersimpati kepada saya yang sedang puasa, supaya saya tidak tergoda, supaya saya tidak mempunyai keinginan untuk makan dan minum, atau sedang membau makanan yang enak-enak supaya kita tidak terganggu perut kita. Ini apa artinya puasa yang saya lakukan seperti itu? Nah, jadi terobos saja. Kalau kita puasa ya puasa, niat puasa. Saya niat puasa. Anda apapun di depan kita, di sekeliling kita, ya tidak usah kita gopres. Sebab aku ingin fokus kepada puasaku gimana mengendalikan kita ini kalau ada sesuatu yang mengganggu puasa itu. Nah, ya. Jadi pencobaan, ujian, kesukiran seperti itu, Yakobus dan Petrus mengandang itu adalah untuk memurnikan iman masing-masing orang yang menderita, ya, menderita seperti Paulus ini. Lalu juga ada yang mengatakan di dalam Yakobus juga supaya kita bisa menerima mahkota kebenaran. Ya. Artinya apa? Artinya tetap kita melakukan kebenaran. Walaupun ada gangguan di dalam diri kita, tetap kebenaran. Ya. Kalau umat Israel gimana waktu dipimpin keluar gitu? Musa sedang naik gunung, ketemu Tuhan. Ya. Tapi Israel mengatakan kepada Harun, aku nggak tahu Musa gimana kejadiannya, keadaannya sekarang ini. Ayolah bikin Allah supaya kita bisa menyembah Allah. Ini Paulus juga pernah mengatakan, kalau aku datang, aku melihat kamu punya iman. Kalau aku tidak datang, aku mendengar kamu bahwa imanmu itu masih tegak. Gitu. Nah. Hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan di dalam kekristenan kita ini. Jangan tergiur kepada melihat orang-orang yang sudah lama punya iman Kristen, ya, hidupnya ya begitu menarik-narik, ya. Kalau di sekarang ini banyak seminar-seminar melalui online, ya. Bagaimana menjadi orang sukses, bagaimana menjadi orang berhasil, jadilah bisnis yang berhasil dan sebagainya. Kalau ini umum yang mengatakan, bolehlah, ya. Tapi kalau itu pakar-pakar teologi, artinya hamba-hamba Tuhan, kok mengajar yang seperti itu? Ya. Padahal Paulus mengajarkan tidak seperti itu. Boleh kita hal ke situ, tapi Paulus mengajarkan bersukacitalah dalam keadaan apapun, punya atau tidak punya, kaya atau miskin, tapi bersukacitalah dalam Kristus. Kan gitu, karena sukacita itu dari Roh Kudus, kan gitu. Nah, ini yang diwaspadai oleh pengajar-pengajar senior kita, ya,
bagaimana kita menanggapi segala ajaran-ajaran ya, firman Tuhan yang ada, yang ini sedang memenuhi bumi ini. Gitu. Mari kita pilih yang benar. Kita keliru melangkah. Ya, justru dengan kelemahan ini aku rela menerimanya. Ya, sebab dengan demikian aku bisa melihat kuasa terjadi di dalam diriku ini. Nah, itulah Paulus. Ya. Itu ya kita baca di dalam mana ya, sebentar. 1 Korintus ya, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, ada jalan keluar. Ya. Ia akan memberikan. Ia, Tuhan, akan memberikan jalan keluar. Apa ini? Apa ini kuasa? Atau ini hikmat? Atau ini pengetahuan? Atau kepintaran, kewasisan? Ya. Selalu ada campur tangan Tuhan di dalam masalah-masalah yang seperti ini. Kita memang kadang-kadang tidak mengerti atau sudah tidak mengambilkan itu, tidak melihat itu karena kita tidak melihat Tuhan, melihat masalahnya saja. Maka itu kita selalu menggerutu, selalu tidak kuat, ya. Lalu sebab kita tidak memandang bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir dalam hidupnya karena iman yang dimilikinya itulah, dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan selalu hadir di situ. Katanya Immanuel. Kita tidak akan bisa melihat itu kalau kita hanya melihat masalah itu. Dan itu tidak melebihi sebatas kekuatan manusia. Tapi orang-orang mengatakan aku nggak tahan. Tapi saya kira Tuhan tidak pernah mengizinkan hal-hal itu lebih daripada kekuatan itu. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Apakah itu karena kesalahan kita? Apakah itu karena diizinkan Tuhan? Atau ya terjadi karena itu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tinggal kita menunggu saja. Menunggu bukan berarti menunggu pasif, ya, tapi menunggu yang aktif gitu. Jadi kalau menunggu pasif, namanya kita sudah putus asa, gitu ya. Kita tidak seperti itu. Ya. Kita lakukan saja. Apa tugas kita, apa kewajiban kita, apa kegiatan kita, lakukan saja. Ya seperti itu. Saya bisa mengatakan ini, kalau terjadi di diri kita ini, masih tanda tanya juga. Sama, kita sama-sama manusia. Ya. Tapi kita belajar kebenaran dan menempatkan diri kita di dalam kebenaran itu. Agar nyata kebenaran yang kita pelajari, yang ada dalam kita itu, nyata dalam hidup yang di bumi ini, dalam kehidupan lingkungan kita bersama-sama itu, ya. Ya. Dan semuanya itu, ya, dan semuanya itu adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk kebaikan kita di dalam hidup ini, ya.
untuk kebaikan. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, kalau diperinci hal seperti itu banyak sekali. Saya tidak mengatakan 4K, 3K atau 11K, enggak, atau 4M, 7M, enggak seperti itu. Banyak sekali. Ya kita cukup cuplik-cuplik seperti itu. Tapi kalau kita membaca, banyak kita dapati. Apa alasan Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam setiap kita ini? Yang nyata adalah kasih karunia Tuhan ada. Ya. Selama Tuhan hadir, di situ si jahat pasti hadir. Ya sudah. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Dan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita ini. Ya, tidak ada lagi. Mari kita baca yang terakhir saja di dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 12. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Asal tersedia mahkota, ya, ada mahkotanya sendiri. Ini namanya mahkota kebenaran. Ya, ada pencobaan, ada mahkotanya. Ya. Bukan berarti kosong, ya, kosong, tidak menghasilkan apa-apa, tapi ada dampaknya. Ayo kita gimana kita menanggapi segala pencobaan atau ujian yang datang kepada diri kita. Ya. Jangan putus asa atau jangan mengeluh dulu, apalagi putus asa. Ayo kita bertahan, minta kepada Tuhan dengan baik-baik. Apa maksudnya ini terjadi? Ya. Apa maksudnya ini terjadi? Ya. Saya banyak mengalami memiliki duri dalam daging itu, ya. Sampai sekarang ini ada lebih dari 1, ya, yang jelas lebih dari 1. Tapi saudara bisa melihat saya hidup, ya, biasa-biasa saja. Ya, memang saya buat biasa seperti itu, ya. Kebiasaan, karena itu terjadi berulang-ulang, jadi kebiasaan seperti itu, ya. Jadi hal itu sangat tidak mengganggu. Bagaimana menikmati hidup yang seperti itu? Apa yang sudah menjadi kasih karunia Tuhan, baik atau tidak baik, itulah menjadi kesukaan kita. Sehingga kita tidak terganggu lagi, Bapak Ibu. Ya, kita tidak terganggu lagi oleh hal-hal yang ada di dalam diri kita ini. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Disalibkan
Bapa yang mengasihi kami, setelah kami mendengar firman-Mu, kami boleh dikuatkan Tuhan, kami disegarkan, kami dibangun kembali hidup kami. Karena kebenaran yang Kau ajarkan ini tidak tersedia di dunia ini, hanya daripada-Mu saja Tuhan. Maka itulah Tuhan, kami bersama-sama mengenal penyertaan-Mu di dalam kuasa-Mu yang menopang hidup kami sehari-hari, apalagi di dalam hari-hari kami hidup ini Tuhan. Segala kesulitan kesukaran yang di bumi ini muncul berbarengan melanda satu bumi ini, dunia ini, bukan kepada yang kecil tapi juga kepada yang besar-besar. Semua tidak ada yang terkecuali, negara manapun tidak ada yang terkecuali, semua dalam penderitaan yang sama. Dan kalau kami melihat kepada pribadi demi pribadi, semua orang mengalami perasaan, pikiran, dan suasana yang sama. Maka firman-Mu telah menolong kami untuk bisa melihat kepada sisi yang lain, sisi kasih karunia-Mu yang tidak pernah putus-putusnya untuk menyertai dan menopang kami ini Tuhan. Maka itu kami bersyukur punya Tuhan yang selalu mengajar kami di dalam kasih terang-Mu itu Tuhan, agar kami masih tetap bisa bertahan mengiring Engkau sampai kepada kesudahannya. Itulah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, dan kami sanggup menghadapi bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini juga di dalam keadaan menderita, keadaan dicobai, keadaan sakit, apapun yang dirasakan tidak enak dalam hidupnya. Tuhan bisa menolong mereka melalui cara Tuhan sendiri, yang Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah kehabisan akal. Kami bangga atas kasih kemurahan-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bisa bertahan oleh kasih karunia-Mu. Kami masih bisa bertahan oleh karena kasih karunia-Mu. Kami bisa menerima kesehatan oleh karena kasih karunia-Mu. Kami bisa bersekolah, belajar, kasih karunia-Mu. Semuanya itu Tuhan bersama-sama dengan duri yang dalam daging itu hadir dalam hidup kami. Tapi satu hal, kami bisa sadar dan melihat kuasa Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan menolong kami yang tidak hadir, menolong kami yang berhalangan. Semua kami jemaat Tuhan GBT Gedangan ini ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak dan saudara yang kekasih. Tuhan melindungi dan memberkati saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Berkat ini yang dicurahkan oleh Tuhan
dan hendaklah hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus. Sampai jumpa.